Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Andromeda 32. Ya kan gua akan bakalan main game, tapi kali ini gua akan membahas suatu bahasan dari sekian Andromeda horror, yaitu kali ini gua akan membahas SCP. Siapa yang dari kalian yang nggak tahu dari apa itu SCP? Jadi SCP itu singkatan dari Secure Content Protect, atau kita singkat SCP Foundation, merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang melakukan sebuah pengujian terhadap salah satu eksperimen yang sengaja diciptakan maupun yang ditemukan oleh pihak SCP itu sendiri. Dan berikut gua akan ngasih makhluk-makhluk seram yang ada di SCP. Yang pertama adalah SCP-173 The Skull Capture. Ikut fotonya. Ya, jadi makhluk SCP itu dibagi dari beberapa, yaitu ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Jadi kalau ngomong yang warna hijau itu yang nggak terlalu bahaya buat manusia, tapi lebih baik dijauhkan. Kalau yang kuning itu sedang, dan kalau yang merah itu sangat-sangat berbahaya dan mematikan bagi manusia. Dan SCP-173 The Skull Capture itu objek kelasnya Euclid, statusnya hidup atau memiliki jiwa. Jadi SCP-173 itu objek buatan yang berbentuk patung yang dibuat oleh salah satu pembuat patung terkemuka di dunia yang menggunakan bahan baku dari organ manusia atau tidak disebutkan apakah SCP-173 itu terdiri dari beberapa organ manusia yang berbeda. Pada awalnya patung ini diciptakan sebagai hadiah untuk SCP Foundation. Entah dengan alasan apa sang pengirim mengirim ini kepada organisasi SCP Foundation. Awalnya patung ini terlihat sama saja layaknya patung-patung biasa. Akan tetapi dimulai muncul beberapa keanehan setelah menerima patung ini. Salah satunya adalah beberapa ahli peneliti mengaku mendengar suara dari dalam patung ini yang terdengar tidak masuk akal. Selain itu, hal aneh yang paling mencolok dari patung ini adalah patung ini mampu berpindah-pindah dengan sangat cepat dengan sekejap mata. Tragedi pertama yang disebabkan oleh patung ini adalah mematahkan 14 leher observator yang meneliti patung ini dalam satu sekejap mata. Bila disaksikan dalam video ulang, patung ini mampu bergerak dengan cepat hingga kamera tidak mampu menangkap gerakannya. Setelah kejadian ini, personel kelas D mulai diaktifkan untuk memancing SCP-173 ke sebuah ruangan sempit yang terisolasi khusus dengan keamanan tingkat tinggi, menggunakan sistem kedap suara untuk menghitung pergerakan patung ini sebagai objek Euclid. Sampai saat ini SCP-173 terkurung dalam ruangan khusus dengan keamanan tingkat tinggi. Terkadang suara dan endapan darah yang tiba-tiba muncul bukanlah sesuatu yang aneh dari SCP-173 ini. Salah satunya cara yang sampai hari ini berhasil dikemukakan untuk berhadapan dengan patung ini adalah jangan pernah mengalihkan pandangan matamu terhadap objek yang satu ini, dan jangan sekali-kali terlihat mengedipkan mata. Untuk seorang patung ini mendapatkan pengawasan ketat dari organisasi SCP Foundation. Setiap 2 minggu sekali ruangan akan dibersihkan dari endapan darah yang muncul di lantai. Dan yang kedua adalah
SCP-031 What is Love? Jadi statusnya itu dia tersimpan dan objek kelasnya ini safe. Jadi What is Love ini dia tuh aman, mungkin tadi udah gue tunjukin gambarnya. Kalau udah, jadi safe ini aman tapi bentuknya itu creepy, objeknya tapi safe. Jadi SCP-31 ini adalah organisme. Jadi dia tuh sebuah organisme berbentuk amorphous dengan berat 75 kilo, mampu bergerak dengan kecepatan 3 km per jam, dan biasanya akan meninggalkan jejak minyak saat dia bergerak. Kulit yang ada di makhluk ini seperti layaknya otot pada manusia, lengkapnya dengan jaringan epidermisnya. Keunikan lainnya yang dimiliki oleh SCP-031 adalah dia mampu menghasilkan intonasi nada suara berbahasa yang baik layaknya manusia normal. Meskipun tidak diketahui dari mana dia menghasilkan suara itu, mengingat makhluk ini tidak seperti gumpalan urat dan otot. Setiap orang yang melihat makhluk ini akan mengalami masalah pada gangguan mata. Dalam hal ini pandangannya karena makhluk ini memiliki pengaruh yang menipu, sehingga setiap orang yang akan memandangnya akan terlihat seperti melihat yang spesial yang tidak pernah dia kenal, seperti kekasih atau cinta pertama yang dirindukan. Tidak jarang setiap korban akan tertipu dan mulai mendekati makhluk ini untuk masa romantisme. Menurut catatan, makhluk ini mampu memvisualisasikan dirinya dengan korban sehingga mempengaruhi bentuk tubuh, tinggi, serta jenis kelamin tergantung dengan korban yang memandangnya. Jadi orang yang sudah terpikat dan terpengaruh oleh SCP-31 ini, maka akan mengira siapapun yang ada di depannya benar-benar cinta pertama yang sudah lama ia rindukan, tanpa berpikir lebih jauh, karena ini bersifat memikat seperti seorang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Visualisasi yang mampu diciptakan oleh SCP-31 ini benar-benar luar biasa, yang karena mampu meniru mulai dari bentuk tubuh hingga intonasi suara yang lebih jauh adalah kebiasaan dari objek yang sedang ditiru. Meskipun korban terpengaruh oleh SCP-31 ini tetapi SCP-31 ini akan terus menolak bentuk hubungan yang lebih jauh seperti perkimpoinan atau hubungan dengan mengarah pada seksualitas. Hal ini didapat karena penuturan korban yang berujung kekerasan yang terjadi di sebuah hotel yang berlokasi tepat di depan gedung SCP Foundation. Tim pengawas dikirim segera mengembangkan lokasi dan menetralkan keadaan. Meskipun pada awalnya tim pengawas terpengaruh dengan bagaimana SCP-31 ini menciptakan visualisasi yang sama, hingga salah satu tim pengawas meminta foto untuk bisa berciuman dengan SCP-31. Tim lain segera mengambil gambar, dan itu membuat semua tim tersadar akan tindakan gila mereka dengan menggelandang SCP-31 ke ruangan khusus. Makhluk yang tercatat sebagai SCP-31 ini yang kini tertahan di Site 77 Zona B yang sudah terjamin amanah. Siapapun berkomunikasi dengan SCP-31 harus menggunakan prosedur alat komunikasi berupa intercom sesuai standar keamanan yang sudah ditetapkan, dan juga ruangan tahanan yang harus dibersihkan setiap minggu dengan menggunakan kacamata thermal khusus untuk mengurangi efek visual yang mungkin akan dilakukan oleh SCP-31. Jadi
Yang nomor 4 adalah SCP-957 Baiting. Jadi makhluk ini statusnya dalam kurung strip DSD strip dalam kurung tutup kurung. Objek kelasnya Keter. Berarti objek kelasnya Baiting ini merah, sangat berbahaya. Keter, objek kelasnya lebih berbahaya. Ini SCP di 957 yang berhasil diambil menggunakan video jarak jauh yang pengawasan sedang diatur dalam lokasi yang cukup aman sampai saat ini. Personel yang diperbolehkan mendekati dan mewawancari SCP-957 sebagai prosedur pengawasan sekaligus perkembangan pola otaknya dengan unit elite kelas D yang sudah memiliki level karena SCP-957 yang tergambar sangat berbahaya untuk para manusia. Untuk itu entitas rincian satuan khusus. Jadi untuk itu entitas dari personel khusus SCP Foundation yang diberikan izin sebagai penanggung jawab dari rincian satuan khusus adalah personil kelas D level 4 atau level 3, itu pun bila diperlukan karena ada desakan. Namun yang terpenting, personil memiliki pengalaman di atas 4 tahun bekerja di SCP Foundation untuk menghadapi bagaimana SCP-957 memiliki agresivitas yang dianggap berlebihan, maka yang akan dikirimkan untuk menangani keagresifan adalah personil kelas D, di mana personil yang akan diberikan kepercayaan penuh untuk mengatasi tindakan apapun dari SCP-957 yang dikenal dengan tipu dayanya, terutama saat dia melakukan kontak bahwa dia dalam keadaan kebrutalan. Dalam personal kelas D akan tinggal di tempat dan yang cukup dekat dengan tahanan khusus SCP-957 yang masih dalam zona. Jadi SCP-957 itu adalah entitas humanoid atau manusia buatan yang sampai saat ini berada dalam sebuah rumah yang dirahasiakan untuk menjaga agar subjek tidak mendekati manusia sebagai keamanan. Organisme langka ini memiliki tinggi sekitar 2 meter, berat 75, dan apakah dari data yang didapat objek tidak memiliki organ internal yang diamati melalui lubang besar di badan ventralnya. Selain itu, SCP-957 tidak memiliki kesamaan layaknya manusia normal karena subjek tidak dapat membutuhkan makan ataupun tidur. Dari data yang dihasilkan dikumpulkan dapat disimpulkan bila SCP-957 mampu untuk berinteraksi dengan menggunakan bahasa manusia normal, bahkan berada di tahap fasih layaknya manusia yang beradab atau bangsawan. Akan tetapi subjek lebih memilih untuk bicara menggunakan bahasa yang belum diketahui. Kemungkinan bahasa yang dia gunakan menggunakan bahasa makhluk humanoid seperti SCP Foundation serta mengembangkan bahasa yang digunakan. Meskipun tidak tunjukkan gejala pemusuhan, SCP-957 tidak pernah menerima wawancara atau ujian tahap safety yang ditawarkan oleh SCP Foundation. Ini akan diungkapkan di mana SCP-957 menulis sebuah kertas bahwa apa yang menakutnya tidak berarti apa-apa berarti yang berarti secara gampang subjek sudah memberi clue bahwa apa yang dia bangun oleh SCP Foundation untuk menahan yang sebenarnya bisa dimusnahkan dengan gampangnya. Jadi kekuatan belum diketahui di SCP. Jadi ya kekuatannya belum diketahui. SCP-957 itu keterkaitan bangunan sama dengan sebuah bangunan dengan satu orang penghuni, di mana
apa yang dilakukan olehnya semacam hipnotis langsung menyentuh ke pusat memori dari korban. Korban mengalami akan mengalami kebutaan yang berkepanjangan, di mana dia tidak mampu melihat atau melihat dalam kurun waktu 4 jam. Di sini SCP-957 akan melakukan andil seolah masukkan memori baru. Jadi kekuatannya itu dia membutakan dan juga mengganti memori yang lama dan memori yang baru ya. Dan dia juga berbentuk seperti manusia. Mungkin SCP-957 berada di samping kalian, atau dia tidak terlihat, atau dia adalah temanmu saya, kita nggak tahu. Jadi kesimpulan dari SCP itu gue nggak tahu apakah itu benar atau kalau itu cuman khayalan manusia atau cuman itu game juga ada. Gue nggak tahu ada belum valid, tapi katanya sih bohongan, katanya sih SCP itu bohongan, cuman itu kan khayalan manusia ya. Gue nggak tahu, tapi apa salahnya kita hati-hati ya. Siapa tahu SCP-957 berada di samping kalian atau teman kalian atau teman gua nggak tahu. Jadi itu aja bahasan gue tentang SCP dalam malam yang seram ini. Jadi ya hati-hatilah untuk kalian. Siapa tahu SCP berada di samping kalian atau kalian cinta terhadap SCP. What is love? Ya, love sangat seram, bahkan seram untuk jomblo. Mungkin jomblo bisa pacaran dengan SCP. What is love? I don't know bro. Bye.